Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aka dalam rekam horor. Di rekor kali ini saya akan melanjutkan sebuah kisah yang berjudul Perjalanan Pulang Kampung. Untuk kalian yang belum subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari Aka Misteri. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Apa yang kita makan, Mas? Tanya Hanum. Selanjutnya, mereka berempat berusaha memuntahkan isi perut. Rasanya tidak terima jika belatung-belatung itu sudah masuk ke perut mereka saat ini. Melia dan Aryan terduduk lemas setelah muntah. Walau sebenarnya rasanya masih sangat mual karena membayangkan belatung-belatung itu. Sementara Fadli mendekati gerobak bakso yang masih berdiri di dekat mereka. Si bapak penjual bakso itu masih belum kembali. Melihat Fadli mendekati gerobak bakso, Hanum pun mengikutinya. Astagfirullah, ini cacing semua, Mas. Hanum bergidik ngeri melihat cacing yang bergerak-gerak di dekat etalase gerobak. Apa yang kita makan tadi juga cacing ini? Tanya Fadli. Dia masih melihat satu persatu barang yang ada di gerobak. Mas, ayo kita pergi dari sini. Hanum memegang tangan Fadli dan mengajak suaminya untuk pergi. Kemudian menyuruh kedua anaknya untuk masuk ke dalam mobil. Fadli tidak membantah. Dia juga langsung masuk ke mobil dan mengunci semua pintu. Meskipun dia satu-satunya laki-laki dewasa saat ini, tapi tidak bisa dipungkiri jika Fadli merasa takut. Hal yang paling dia takuti adalah jika terjadi sesuatu kepada dia dan keluarganya. Apalagi saat ini mereka sedang berada di kawasan yang tidak ada rumah penduduk sama sekali. Kiri kanan jalan hanya pohon. Mobil yang Fadli kendarai sudah beranjak meninggalkan tempat mereka memperbaiki ban bocor tadi. Jalan yang terlihat sama, yaitu jalan tanah berbatu. Untung saja kita sudah selesai memperbaiki ban mobil. Jika belum, Melia tidak bisa membayangkan kita masih berada di sana. Melia yakin jika kakek penjual bakso itu bukanlah manusia. Ucap Melia memecah suasana. Sedari mobil bergerak tadi, mereka berempat hanya diam dengan pikiran masing-masing. Sudah, jangan dibahas lagi ya, ucap Fadli. Dia tidak ingin ada gangguan lagi selanjutnya jika mereka masih membahas hal yang tadi. Apa ayah dan ibu tidak merasakan jika ini semua adalah gangguan dalam perjalanan kita? Melia sangat yakin ini berawal dari ayah yang tidak membunyikan klakson atau mengedipkan lampu di gerbang perbatasan tadi, ucap Melia. Ayah tidak pernah mendengar hal semacam itu di gerbang perbatasan tadi. Selama ini tidak ada yang bercerita seperti yang kamu katakan, ucap Fadli sambil tetap fokus kepada jalan berbatu. Ya kan, bisa saja memang ayah tidak tahu. Melia kan mendengar dari orang yang sudah punya pengalaman melewati jalan ini. Lagi pula tujuan kita juga sama dengan orang yang memberitahu pada Melia. Sudah, sekarang kita perbanyak berdoa. Semoga saja kita selamat sampai tujuan tanpa gangguan seperti tadi lagi, ucap Hanum menengahi suami dan anaknya. Hening, tak ada satupun di antara Fadli sekeluarga yang bersuara. Mereka berempat
Juga tidak ada yang mengantuk sama sekali karena ketegangan yang terjadi tadi. Kini mereka semua sama-sama memperhatikan jalan, sebab rasanya mereka sudah sangat lama berjalan tapi belum juga keluar ke jalan utama seperti yang dikatakan oleh pekerja jalan tadi. Seharusnya jarak 2 km itu sangat dekat, tapi sekarang sudah 10 menit mereka berjalan sejak dari tempat ban mobil kempes tadi. Tapi masih belum juga keluar dari jalan itu. Padahal sebelum ban mobil kempes, mereka sudah berjalan beberapa ratus meter. Jika dipikirkan dengan logika, seharusnya mereka sudah keluar dan sudah berada di jalan besar. Namun kenyataannya mereka masih berada di jalan berbatu yang semakin lama terasa semakin sunyi. Mas, kita gak salah jalan kan? Lagi-lagi Hanum merasa khawatir jika mereka salah jalan dan akan tersesat nantinya. Tapi kita tidak ada masuk ke simpang atau gang sedari tadi. Kita hanya mengikuti jalan ini. Jika petunjuk pekerja jalan tadi benar, seharusnya kita tidak salah jalan, jawab Fadli yang sebenarnya sudah semakin cemas. Tapi buktinya kita juga masih berada di sini. Apa kita putar balik saja ya, Mas? Coba lihat peta perjalanan lagi. Apa masih jauh kita untuk sampai di jalan besar? Tanpa menjawab, Hanum langsung mengeluarkan ponsel dan mencoba melihat peta perjalanan. Akan tetapi tidak ada satupun jaringan yang terlihat di layar ponselnya, sehingga dia tidak bisa membuka aplikasi peta di sana. Tidak ada jaringan, Mas, ucap Hanum sembari memasukkan ponselnya ke dalam tas kembali. Apa kita coba maju sedikit lagi? Mungkin saja kita sudah dekat dengan jalan utama. Akhirnya Fadli memutuskan untuk lanjut dan Hanum pun setuju. Sementara Melia dan Aryan tetap duduk dengan tenang sambil memperhatikan sekitar. 5 menit perjalanan setelah memutuskan untuk lanjut, kini mobil yang dikendarai Fadli memasuki hutan dengan pohon-pohon besar yang berjejer di sepanjang jalan. Loh, kita kok malah semakin masuk hutan, Mas? Tadi masih mending hanya pohon-pohon kecil dan semak-semak. Tapi sekarang kita sudah melewati pohon-pohon besar, ucap Hanum sambil membuka kaca mobil yang ada di sebelah kirinya. Fadli tidak menjawab. Dia juga memikirkan hal yang sama. Sekarang Fadli yakin jika mereka sedang tersesat atau mungkin sengaja dibuat tersesat. Bu, mau pipis, ucap Melia barusan membuat Hanum dan Fadli menoleh ke arahnya. Sebenarnya Hanum dan Fadli juga merasa ingin buang air kecil, tetapi berusaha mereka tahan karena memang keadaannya sedang tidak memungkinkan. Sebenarnya Melia sudah ingin pipis dari tadi, tapi berharap kita bisa sampai ke jalan besar dan bisa menemukan masjid atau musola. Tapi berhubung kita juga tidak keluar dari jalan ini, Melia sudah tidak sanggup lagi menahannya, ucap Melia mencoba menjelaskan karena melihat tatapan kedua orang tuanya. Fadli dan Hanum memang tidak menatap Melia dengan tatapan marah, tetapi tetap saja Melia merasa bersalah karena membuat suasana semakin tegang di saat mereka sedang kebingungan. Aryan juga mau pipis, sambung Aryan. Bagaimana ini, Mas? Tanya Hanum. Kita akan coba cari tempat yang bisa kita gunakan, atau mungkin di sini ada sungai atau parit, jawab Fadli
Kalau tidak ada bagaimana, Mas? Kita ada kantong plastik, biar anak-anak pipis di kantong di samping mobil saja. Tidak baik juga menahan pipis yang kita tidak tahu sampai kapan kita baru keluar dari jalan ini. Jika dipaksa ditahan, takutnya malah anak-anak yang jadi sakit, ucap Fadli. Hanum mengangguk dan setuju dengan pendapat suaminya. Dia berusaha melihat kiri kanan dan berharap bisa menemukan tempat yang cocok untuk mereka semua bisa menuntaskan buang air kecil. Mas, itu sungai kan? Hanum terlihat girang saat melihat pantulan cahaya mobil di atas air. Sepertinya benar, itu sungai kecil. Fadli pun ikut senang karena mereka bisa menemukan sungai di saat seperti ini. Ayo, Melia sama ibu dan Aryan pergi sama ayah, ucap Hanum saat mereka semua sudah turun dari mobil. Hanum menyuruh Melia untuk buang air kecil terlebih dahulu. Setelahnya barulah dia. Sudah Bu? Tanya Melia saat Hanum sudah berjalan mendekatinya. Melia memang hanya berdiri sekitar 2 meter dari tempat Hanum berada. Hanum tidak menjawab pertanyaan Melia. Dia hanya mengangguk dan mereka berdua kembali ke mobil. Sudah semuanya? Tanya Fadli saat dia akan kembali melanjutkan perjalanan. Mereka berempat sudah lega karena tidak menahan rasa ingin buang air kecil seperti tadi lagi. Sudah ya, jawab Melia dan Aryan serentak. Sementara Hanum tidak menjawab, bahkan dia tidak bergerak. Hanum hanya duduk lurus dengan kedua tangan berada di paha seperti robot. Pandangan matanya lurus ke depan dan dia tidak berkedip sama sekali. Apa terjadi sesuatu? Tanya Fadli kepada sang istri. Hanum hanya menggeleng tanpa menoleh ke arah Fadli. Hal itu membuat Fadli, Melia dan juga Aryan merasa heran. Hanum, kamu baik-baik saja? Tanya Fadli sekali lagi. Dia merasa ada yang tidak beres dengan istrinya. Aku baik-baik saja, jawab Hanum akhirnya. Fadli merasa suara yang bicara barusan memang benar-benar istrinya. Meski Hanum berubah secara tiba-tiba, tapi dia merasa itu adalah istrinya. Meski Fadli sempat takut jika yang sedang berada di sampingnya bukanlah Hanum, melainkan jin yang menyerupai sosok istrinya itu. Fadli akhirnya memberanikan diri untuk menggenggam tangan Hanum. Dingin sekali. Fadli langsung mengempaskan tangan wanita itu karena merasa sangat dingin. Kenapa, Mas? Aku kedinginan karena air sungai tadi sangat dingin, ucap Hanum. Akan tetapi dia tetap saja kaku, tidak luas seperti Hanum yang biasanya. Fadli menoleh ke arah Melia dan Aryan yang sudah saling berpegangan tangan. Kedua anaknya itu menggeleng dengan raut wajah ketakutan, seolah sedang memberitahu kepada ayahnya bahwa jika wanita itu bukanlah ibu mereka. Kamu bukan Hanum, keluar Kak, kamu dari sini. Kami tidak mengganggu siapapun. Kami hanya lewat di sini. Tolong jangan ganggu kami juga. Di mana istriku? Fadli berusaha untuk melawan rasa takut dan menguatkan diri untuk bisa berbicara seperti itu. Baru saja ucapan Fadli berakhir, wanita yang wajahnya menyerupai Hanum itu langsung menatap
Fadli dengan tatapan tajam. Secara perlahan, wajah wanita itu berubah menjadi sangat menakutkan. Fadli beruntung jika wanita itu hanya menatap ke arahnya saja, sehingga tidak membuat kedua anaknya semakin takut. Agar Melia dan Aryan tidak ikut melihat wajah wanita itu, Fadli berusaha menahan diri untuk terlihat biasa-biasa saja. Meskipun sebenarnya dia sedang mual saat ini. Bagaimana tidak mual? Sementara yang terlihat di pandangan Fadli adalah wajah yang penuh darah dan belatung, serta wajah yang terlihat hancur. Hihihihi. Aryan sontak saja menangis tatkala mendengar suara tertawa wanita yang wajahnya mirip dengan ibunya itu. Sementara Melia langsung memeluk Aryan dan berusaha menenangkan sang adik, meski sebenarnya dia juga tak kalah takut. "Di mana istriku?" teriak Fadli. Dia memberi kode kepada Melia untuk segera keluar dari mobil, dan dia juga turun untuk membukakan pintu belakang agar Aryan juga bisa keluar. Tidak ada jawaban sama sekali dari wanita yang kini sudah berubah wujud itu. Dia hanya tertawa, dan tawanya semakin jelas serta tidak mau berhenti. "Mas!" Fadli, Melia, dan Aryan sontak menoleh ke belakang mobil tatkala mendengar suara Hanum dari sana. "Hanum!" Fadli bergegas mengejar Hanum, dan wanita itu langsung ambruk ke tanah saat Fadli belum sampai ke tempat dirinya berada. "Mas, tolong aku!" Fadli, Melia, dan Aryan segera berlari menemui Hanum yang sudah duduk di tanah. "Hanum, apa yang terjadi dengan kamu?" tanya Fadli sembari memeriksa seluruh tubuh sang istri. "Kepala aku sakit sekali, Mas. Rasanya seperti berputar-putar." Hanum memegangi kepala dengan kedua tangannya. "Bahkan aku tidak sanggup lagi untuk membuka mata." "Ayo kita kembali ke mobil." "Tapi ya," Melia melihat ke arah mobil seolah memberitahu pada Fadli tentang siapa yang berada di sana tadi. "Kalian berdua jaga ibu sebentar. Ayah akan melihat situasi di sana." Fadli langsung bangkit dan berjalan perlahan melihat ke dalam mobil yang ternyata sudah kosong. Tidak ada lagi sosok yang tadi menyerupai Hanum lalu berubah wujud menjadi sangat mengerikan. Fadli bahkan sampai memeriksa seluruh bagian mobil hingga ke bawah kolong tempat duduknya. Setelah memastikan kondisi aman, Fadli kembali menemui anak dan istrinya, lalu membantu Hanum untuk duduk di kursi kembali. "Apa kamu mau minum?" tanya Fadli sembari memberikan air mineral. Hanum mengambil air mineral dari tangan Fadli dan meneguknya hingga tersisa separuh. "Sebenarnya apa yang terjadi dengan kamu?" tanya Fadli. "Tadi aku tidak bisa keluar dari sungai. Ada yang menarik kakiku. Aku juga memanggil Melia yang sudah pergi sendirian." "Oh, jadi dalam pandangan ibu, tadi Melia pergi sendirian. Padahal tadi Melia pergi bersama ibu. Tapi memang sekarang Melia sudah tahu jawabannya. Wanita yang tadi bersama Melia memang bukan ibu," ucap Melia. "Benar, Mas sendiri juga melihat bagaimana wujud aslinya. Jadi bagaimana akhirnya kamu bisa keluar?" tanya Fadli penasaran. "Aku tidak tahu bagaimana akhirnya aku bisa lepas.
Yang aku ingat, aku terus memanggil Mas dan anak-anak, tapi tidak ada yang mendengarkan panggilanku sama sekali. Padahal suara kalian masih bisa aku dengar dengan jelas saat kalian masuk mobil tanpa aku. Jadi kamu benar-benar tidak bisa melihat wujud yang menyerupai kau tadi. Hanum menggeleng. Tidak, aku hanya melihat kalian bertiga saja. Sampai aku berusaha untuk keluar dari sungai dan tiba-tiba saja kepala aku pusing. Pandanganku buram dan seolah semua bergoyang. Astagfirullah, ada apa ini sebenarnya? Fadli mengusap wajah. Dia benar-benar tidak mengerti dengan apa yang terjadi kepada mereka saat ini. Sungguh sangat banyak rintangan yang mereka lalui, padahal perjalanan baru saja dimulai. Ya sudah, kita tidak usah membahas hal ini lagi. Jikapun mau bercerita, nanti saja kita ceritakan. Sekarang, ayo cepat pergi dari tempat ini, ucap Hanum dengan mata tertutup dan kepala disandarkan di sandaran kursi. Kepalanya benar-benar terasa berat, bahkan punggung dan pundaknya terasa sakit seolah sedang membawa beban berat. Oke, baiklah. Fadli kembali memastikan kunci mobil tertutup dengan sempurna. Dia tidak mau terjadi hal yang tak diinginkan kepada keluarganya. Semoga saja secepatnya kita keluar dari jalan ini dan sampai di jalan utama, ucap Fadli saat mobil sudah mulai berjalan dan menerobos kegelapan malam. Duar, tiba-tiba petir menggelegar diiringi dengan langit yang tampak gelap. Kilat juga menyambar-nyambar bentuk cahaya indah di langit sana. Akan tetapi keindahannya membuat hampir semua orang takut. Sepertinya akan turun hujan, ucap Fadli sambil tetap fokus pada kemudi. Tapi tidak ada tanda-tanda jalan besar akan terlihat, Mas. Hanum sudah membuka mata sejak beberapa saat yang lalu. Dia terus memperhatikan jalanan dan berharap menemukan cahaya yang berasal dari rumah warga ataupun pengendara lainnya. Pohon-pohon besar yang berada di kanan dan kiri jalan seolah melambai-lambai saat mobil keluarga Fadli melewati tempat itu. Mereka perlahan melewati jalan yang diapit oleh pohon-pohon besar. Suara daun yang saling bergesekan seolah menjadi orkestra alam yang menyeramkan. Rindangnya dedaunan membuat langit malam yang sudah gelap semakin tidak terlihat. Seakan-akan mereka tengah melintasi terowongan hijau yang tanpa akhir, membuat perjalanan mereka kali ini semakin mencekam. Fadli menelan ludah, merasakan jantungnya berdegup kencang. Sementara angin malam yang berhembus lembut malah menambah ketegangan yang dirasakan oleh seluruh keluarga Fadli. Di sana-sini, pohon tua itu bergerak pelan, seolah mengundang mereka ke dalam hutan yang misterius. Sudah gerimis ya, ucap Melia saat melihat tetesan-tetesan kecil air itu menimpa kaca depan mobil. Dia sengaja bersuara untuk memecahkan suasana yang terasa sangat tegang. Ayo, kita berdoa sama-sama agar secepatnya kita keluar dari jalan ini, ucap Hanum yang posisi duduknya sudah miring agar bisa melihat kedua anaknya.
Tapi bagaimana jika kita tidak juga keluar dari jalan ini, Bu? Tanya Melia. Jangan bicara seperti itu. Kita pasti keluar dan kita harus keluar. Hanum mencoba meyakinkan anak-anaknya. Dia tidak mau anak-anaknya juga menjadi ikut panik dengan keadaan yang terjadi saat ini. Hanum mengabaikan rasa sakit kepalanya agar bisa melihat keadaan sekitar. Dia terus melafalkan doa dan berharap mereka semua bisa kembali ke jalan utama. Tapi kok gak ada kendaraan lain selain kita dari tadi ya? Masa hanya kita yang lewat sini? Kalau jalan utama memang gak bisa dilalui, seharusnya semuanya lewat sini. Celetuk Melia yang ikut tegang. Itu juga yang ayah pikirkan dari tadi. Sangat tidak mungkin jika hanya kita yang lewat sini. Sekarang ada 3 kemungkinan. Fadli menghentikan ucapannya. Emangnya apa, Mas? Hanum ikut penasaran. Pertama, memang tidak ada orang yang lewat sini selain kita. Kedua, kita tersesat. Ketiga, kita tidak bisa melihat orang lain seolah pandangan kita dihalangi. Mas, jangan bicara seperti itu, tegur Hanum. Dia memang sempat memikirkan apa yang disebutkan Fadli barusan, terutama poin ketiga, karena baru saja Hanum mengalami hal serupa. Akan tetapi, Hanum tidak mau membuat semua orang panik sehingga dia memilih diam saja. Maaf, lagi-lagi Fadli mengusap wajah. Dia lelah, bukan lelah karena mengemudi, tetapi sangat lelah oleh keadaan yang sekarang. Apa tidak sebaiknya kita kembali ke belakang lagi ya? Usul Aryan. Ini yang buat ayah bingung. Sementara kita sudah terlalu jauh ke sini. Kalau kembali, apa tidak semakin jauh? Mungkin benar Aryan kata itu, Mas. Ayo kita kembali saja ke belakang. Pasalnya kita masih belum bisa menemukan jalan keluar dari sini. Semoga kita bisa kembali ke jalan tadi. Dan jika memang harus lewat jalan ini lagi, kita tunggu pengendara lain yang lewat sehingga kita bisa jalan sama-sama, ucap Hanum. Akhirnya setelah berembuk, Fadli sekeluarga memutuskan untuk putar arah. Akan tetapi hasil yang mereka temukan masih sama saja. Sudah 20 menit mobil mereka berjalan, tapi masih berada di jalan berbatu. Bahkan mereka belum menemukan ujung aspal tadi. Mas, apa kita benar-benar tersesat? Tanya Hanum sambil memegang erat sabuk pengaman dengan posisi miring menghadap ke arah kedua anaknya. Fadli menggigit bibir. Dia tidak berani menjawab pertanyaan Hanum, sebab dia sendiri juga berpikir hal yang sama. Akan tetapi, dia tidak mau membuat keluarganya malah semakin panik. Loh, ini jalan yang tadi, Mas? Tanya Hanum dengan alis bertaut karena bingung. Hanum yakin sekali. Tadi dia melihat 2 pohon saling berdekatan, seolah pohon itu kembar. Tadi Hanum memang sempat memperhatikan pohon itu dan sekarang mereka melewati jalan yang sama lagi. Mas, baru saja aku memikirkan hal yang sama.
tunggu dulu. Itu siapa yang duduk di sana? Fadli menatap lurus ke depan. Di depan sana ada seseorang duduk di tengah jalan. Mana? Mana Mas? Hanum tak melihat apapun. Bahkan dia berusaha menajamkan penglihatannya. Sementara Melia dan Aryan saat ini sudah memejamkan mata sambil berpegangan satu sama lain. Itu yang pakai baju putih dan pegang kantong kresek. Kamu gak lihat? Mobil Fadli semakin mendekati orang yang dia maksud. Ah, jangan ngaco Mas. Hanum masih belum melihat apa yang Fadli lihat. Astagfirullah. Fadli menginjak rem dengan sangat kuat sampai mobil berhenti. Hal yang membuat Fadli sempat beristighfar dan berteriak karena orang yang dia lihat memakai baju putih dan menenteng kresek hitam itu tiba-tiba sudah berdiri di depan mereka. Entah bagaimana caranya. Beruntung Fadli sempat menginjak rem dan tidak jadi menabrak orang itu yang ternyata berjenis kelamin pria. Tetapi saat ini pria itu tengah dalam posisi menunduk dan tubuhnya tepat persis di hadapan mobil Fadli. Mungkin jaraknya hanya sekitar 2-3 cm lagi hingga bagian depan mobil menyentuh tubuhnya. Ayah, siapa dia? Aryan ketakutan dan semakin mengeratkan pegangannya pada lengan Melia. Dia bahkan sampai menyembunyikan wajahnya di bahu sang kakak yang juga ikut ketakutan. Shh, jangan bersuara. Kalian berdua saling pegangan dan saling menenangkan di sana. Ayah yang akan keluar, ucap Fadli mencoba menenangkan diri, walau sebenarnya saat ini dia setengah takut. Kamu mau keluar Mas? Jangan ngaco deh. Jelas-jelas kita semua melihat dia bisa tiba-tiba berada di depan mobil. Padahal tadi dia berada cukup jauh di depan sana. Aku tidak yakin jika dia adalah manusia, ucap Hanum yang meremas tangan untuk mengusir rasa takut. Lalu kita harus bagaimana? Apa kita hanya akan bicara dan berteriak dari sini saja? Tanya Fadli. Mundurkan saja mobilnya, lalu kita ambil jalan ke kanan dan pergi begitu saja melewatinya. Lagi pula dia tidak kenapa-napa dan kita juga tidak menabraknya. Aku tidak mau kejadian seperti makan bakso tadi terulang kembali. Kalau dia terlihat normal seperti manusia lainnya, mungkin tidak apa-apa, kita akan bertegur sapa. Tapi Mas bisa lihat sendiri dia sangat aneh. Bahkan sampai sekarang dia tidak melihat kita sama sekali. Dia terus menunduk saja seperti itu. Aku tidak mau ambil risiko. Ayo kita pergi saja Mas. Hanum berbicara dengan suara sangat kecil. Dia tidak mau pria yang kini berada di depan mobil mereka mendengar apa yang mereka ucapkan. Fadli berpikir sebentar hingga akhirnya dia menyetujui usulan Hanum dan dengan sangat perlahan memundurkan mobil lalu berbelok ke arah kanan dan hendak meninggalkan pria yang kini masih dengan posisi seperti tadi di depan mobil mereka. Akan tetapi kini Fadli sekeluarga semakin dibuat
ketakutan oleh ulah pria itu. Dia bisa berpindah dengan cepat lagi ke hadapan mobil Fadli, sehingga lagi-lagi Fadli harus menghentikan mobil untuk kedua kalinya. "Dia benar-benar bukan manusia," ucap Fadli. "Lalu kita harus bagaimana, Mas?" tanya Hanum. Fadli tidak menjawab pertanyaan Hanum. Dia malah membuka kaca jendela. "Pergilah, jangan ganggu kami. Kami tidak melakukan kejahatan apapun di sini. Kami hanya ingin lewat dan pergi secepatnya dari sini," ucap Fadli. Tentu saja apa yang barusan Fadli lakukan membuat istri dan kedua anaknya semakin takut. Mereka tidak menyangka jika Fadli akan mengajak makhluk itu untuk berbicara. Kini keempat orang yang berada di dalam mobil itu melihat reaksi yang berada di depan mobil. Akan tetapi pria itu masih belum bereaksi apapun. Dia masih mematung dan sama sekali tidak bergerak. "Bagaimana ini, Mas?" bisik Hanum. "Kita coba sekali lagi." Kini Fadli kembali memundurkan mobil dan bergerak ke arah kiri, kembali ke jalannya tadi. Untuk beberapa saat, pria yang memegang kantong kresek hitam itu tidak mengikuti mobil Fadli, sehingga mereka berempat bisa bernapas dengan lega dan juga serentak mengucapkan hamdalah. Tempat apa sebenarnya? Kenapa kita bisa berada di sini? Dan kenapa banyak sekali yang mengganggu kita? Serta banyak kejadian-kejadian aneh yang kita alami. Fadli mengusap wajah dengan tangan kiri. Setelah kita berhasil keluar dari jalan ini, apa tidak sebaiknya kita kembali melewati gerbang perbatasan kabupaten dan membunyikan klakson atau mengedipkan lampu di sana ya, agar tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi yang mengganggu kita, ucap Melia. Dia masih berpikir apa yang mereka alami saat ini karena sang ayah yang tidak mengikuti sarannya tadi. "Melia, jangan terlalu percaya akan hal seperti itu. Masa hanya dengan mengidupkan lampu atau membunyikan klakson kita bisa terbebas dari masalah? Atau kenapa tidak melakukan itu kita jadi terkena musibah seperti ini? Ayah tidak bisa mempercayai hal seperti itu sepenuhnya. Tapi kan ayah lihat sendiri apa yang kita alami saat ini. Melia yakin jika ini adalah akibat dari ayah tidak membunyikan klakson ataupun mengedipkan lampu di gerbang perbatasan tadi. Bahkan untuk kembali ke belakang saja kita masih belum tahu bisa atau tidak. Sekarang kita malah berputar-putar saja di sini." Hening. Fadli masih tidak terima apa yang Melia katakan. Dia sungguh tidak percaya dengan hal-hal seperti itu. Sementara Hanum ikut diam karena tidak tahu harus membela siapa. Di satu sisi, dia mulai mempercayai apa yang Melia katakan. Tapi di sisi lain, dia juga setuju dengan apa yang dikatakan oleh Fadli. Sehingga dia lebih memilih diam sambil memperhatikan jalanan yang masih serupa jalan tanah dan bebatuan. Bahkan mereka tidak juga menemui jalan aspal yang tadi mereka tinggalkan. Astagfirullah. Fadli kembali menginjak rem mendadak karena pria tadi lagi-lagi sudah berada di hadapan mereka. Apa yang pria ini inginkan?
Gumam Fadli kesal. Dia lantas membuka pintu dengan gerakan marah dan kini sudah berdiri di dekat pria yang tadinya mereka yakini bukanlah manusia. Mas mau ngapain? Masuk saja, panggil Hanum. Dia takut terjadi sesuatu pada suaminya. Sementara Melia dan Aryan melihat dengan harap-harap cemas. Fadli mengabaikan panggilan Hanum. Dia harus menyelesaikan semuanya. Tidak mau lagi perjalanan mereka terganggu oleh pria tidak jelas itu. Apa yang kamu inginkan? Tanya Fadli memberanikan diri. Hening, tak ada jawaban dari pria yang Fadli ajak bicara. Kami hanya ingin keluar dari tempat ini. Tujuan kami masih jauh. Tolong jangan ganggu kami. Biarkan kami pergi. Ini saja sudah tak bisa keluar. Kami hanya berputar-putar di sini. Tapi kamu malah semakin mempersulit kami. Ucap Fadli dengan nada datar. Tiba-tiba pria itu melemparkan kantong kresek hitam yang sejak tadi dia pegang. Kantong kresek itu jatuh tepat di hadapan Fadli. Namun pria itu masih tetap dalam posisi menunduk. Dia seolah tak mau memperlihatkan wajahnya. Apa ini? Tanya Fadli melihat ke arah kantong kresek hitam. Tetap saja tak ada jawaban hingga pria itu berbalik arah dan pergi. Namun dia kembali membuat Fadli sekeluarga terkejut. Baru saja berbalik arah, dia sudah berpindah sekitar 3 meter ke arah depan. Lalu semakin menjauh dan semakin menjauh hanya dalam beberapa detik saja. Hal itu membuat Hanum, Melia, dan Aryan sempat menahan napas. Sementara Fadli membelak-belakkan matanya, tak percaya. Hari ini adalah pengalaman pertama dia bertemu dengan makhluk-makhluk yang menurutnya sangat aneh. Atau bisa disimpulkan jika semua itu adalah makhluk tak kasat mata. Setelah pria yang melemparkan kantong kresek hitam di depan Fadli itu pergi, Hanum bergegas turun dari mobil dan memperingatkan kedua anaknya untuk berada di dalam mobil. Apa itu, Mas? Tanya Hanum sembari menunjuk kantong kresek hitam itu kepada Fadli. Entahlah, Mas juga tidak tahu. Fadli berusaha mengembalikan kesadarannya setelah keterkejutan melihat apa yang dilakukan oleh pria tadi. Ayo kita lihat, ajak Hanum. Dia sudah berjongkok di depan kantong kresek hitam. Lalu Fadli pun ikut berjongkok di sana. Biarkan Mas saja yang membukanya. Fadli mengambil alih ikatan kantong kresek dari Hanum yang tadi sudah memegangnya. Kamu geser sedikit ke belakang. Fadli tidak mau terjadi sesuatu hal yang buruk kepada istrinya jika saja isi kantong kresek hitam itu adalah sesuatu yang tak diinginkan mereka. Hanum menurut tanpa bersuara. Dia mundur sekitar 3 langkah, tapi tetap dengan posisi berjongkok di sana. Dengan gerakan lambat, Fadli membuka ikatan kantong kresek hitam dan seketika itu bau busuk menyeruak di antara mereka. Lebih tepatnya bau anyir seperti yang tadi tercium saat Marni berada di dalam mobil mereka. Dengan bantuan cahaya dari lampu mobil, Fadli dan Hanum dapat melihat isi kantong kresek itu. Isinya adalah daging yang sudah
dicincang-cincang dan penuh darah. Meski Fadli dan Hanum tidak tahu itu daging apa. Detik itu juga Fadli melemparkan kantong kresek hitam dan menahan bau yang semakin menyengat. "Ayo, cepat kita masuk ke dalam mobil," ucap Fadli kepada Hanum. "Apa yang sebenarnya terjadi, Mas? Kenapa banyak sekali gangguan kepada kita? Dan apa masuknya daging bau anyir itu? Kenapa pria tadi memberikannya kepada kita dan tidak mau berbicara sama sekali? Apa maksudnya semua itu?" tanya Hanum tak mengerti. "Entahlah, semoga saja itu bukan pertanda buruk. Ayo kita pergi dari sini sekarang. Mari sama-sama berdoa agar kita bisa secepatnya keluar dari jalan ini dan kembali ke titik pertama kita masuk ke gang ini tadi," ucap Fadli sembari mulai kembali menginjakkan gas dan berjalan perlahan meninggalkan lokasi itu. "Loh, Mas, itu ada gapura. Gapura apa itu? Bukannya tadi saat masuk ke sini kita tidak melihat gapura sama sekali?" tanya Hanum saat melihat gapura yang sangat bagus dan berdiri kokoh di sebelah kanan jalan yang sedang mereka lalui saat ini. Gapura itu berdiri 8 meter ke atas dengan tiang kiri dan kanan yang besar dan dicat berwarna putih. Di bagian atasnya tertulis tulisan "Selamat datang di Desa Sungai Alam." Fadli menginjak rem dan menatap gapura yang ditunjuk Hanum barusan. Dia juga merasa tidak melihat apa-apa saat mereka datang tadi. Kenapa saat mereka hendak keluar dari jalan itu menemukan gapura yang sangat besar seperti itu? "Apa kalian berdua tadi ada yang melihat gapura ini saat kita masuk?" tanya Fadli kepada Melia dan Aryan. Bisa saja hanya dia dan Hanum saja yang tidak melihat gapura itu saat masuk karena terlalu fokus pada jalanan. "Tidak ya, Melia tidak melihat gapura itu saat kita masuk," jawab Melia sambil menggelengkan kepala. "Aryan juga tidak melihatnya ya," jawab Aryan. "Mas, itu di sana bukannya cahaya lampu?" Hanum menunjuk ke arah depan gapura. Dia bisa melihat kerlap-kerlip cahaya lampu jauh di depan sana, seperti sebuah desa yang berada di dalam gapura itu. Dan terlihat desanya lebih rendah daripada tanah tempat mobil mereka berdiri saat ini. Sepertinya jalan menuju desa itu merupakan turunan lampu. Fadli mengikuti arah pandang Hanum dan melihat ke arah jauh ke sana. Benar, di sana juga melihat apa yang Hanum lihat. Banyak lampu berkelap-kelip di sana. Benar-benar seperti sebuah desa. "Ayo kita pergi ke sana saja ya. Lagi pula sekarang sudah malam. Kita pun tidak bisa keluar dari jalan ini. Jika ke sana mungkin kita bisa bertanya ataupun bisa menumpang bermalam di sana. Daripada kita hanya berputar-putar saja di sini seperti tadi," usul Melia. Dia juga lelah dan hari pun sudah semakin malam. Fadli melihat jam tangan di pergelangan tangan kirinya. Hari memang sudah tengah malam. Jam itu menunjukkan pukul 12 malam lewat 5 menit. Ternyata sudah sangat lama mereka berada di jalan itu. Selain karena banyaknya gangguan, juga karena mereka hanya
berputar-putar di sekitar sana. Sehingga tidak terasa waktu sudah menunjukkan tengah malam. "Bagaimana?" tanya Fadli kepada Hanum. "Ayolah mas, kita coba. Tadi kita masukkan memang ke jalanan kampung. Kita juga tidak melihat satupun rumah di sepanjang jalan. Bisa jadi rumahnya memang berada di dalam gapura ini," ucap Hanum. Akhirnya Fadli sekeluarga sepakat untuk masuk ke dalam gapura itu. Mereka juga butuh istirahat daripada hanya terus berjalan dan juga tidak pasti apakah mereka bisa keluar atau tidak. Jika nanti berada di sana akan bertanya untuk jalan keluar dari tempat mereka berada saat ini. Syukur-syukur nanti ada yang mau mengantarkan mereka keluar kembali ke jalan utama. Memasuki gapura desa Sungai Alam, jalanan tiba-tiba berubah menjadi mulus. Aspalnya terlihat masih baru. Kiri kanan jalan pun tidak lagi berupa hutan belantara, melainkan kebun sayur para warga. "Ini jalannya bagus mas. Apa mungkin jalan ini yang dimaksud oleh para pekerja jalan tadi? Kan aspalnya terlihat baru. Kata pekerja jalan memang baru diaspal semuanya. Berarti jalan ini sebenarnya yang ini kan. Jadi jalan berbatu yang kita lewati sejak tadi adalah jalan yang salah," ucap Hanum menyimpulkan. "Mas juga berpikiran seperti itu, tapi ini masuk gapura. Sementara pekerja jalan tadi nggak bilang kalau kita harus masuk gapura. Apa dia lupa?" "Bisa jadi sih mas, tapi ya sudahlah. Yang penting sekarang aku lega. Semoga saja kita bisa keluar dari sini secepatnya." Tak jauh dari gerbang, kini mobil yang dikendarai Fadli sudah sampai di rumah pertama yang mereka temui. Ternyata jalan ke sana memanglah menurun hingga bertemu rumah. Namun saat sudah ada rumah, semuanya terlihat datar. Rumah di sana juga cukup banyak dengan jarak yang lumayan dekat. Rumah-rumah itu berdiri kokoh dengan model panggung. Bahkan sampai seluruh rumah modelnya panggung. "Mungkin di sini rawan banjir kali ya, Mas. Makanya rumahnya model panggung," celetuk Hanum. Mobil mereka masih terus berjalan, berharap masih ada rumah yang terbuka meski sudah tengah malam. Benar saja, Fadli melihat ada warung yang masih buka meskipun tidak terlihat ada pembeli di sana. "Alhamdulillah masih ada yang buka. Mas akan turun dan bertanya, 'Kamu jaga anak-anak di sini?' ucap Fadli pada Hanum. Hanum mengangguk, tanda setuju. Saat pintu terbuka, Fadli mengusap lengannya karena hawa dingin yang terasa menusuk tulang. Dia hanya mengusap lengan karena mengira dingin itu karena memang sekarang sudah tengah malam. "Assalamualaikum Pak," ucap Fadli pada seorang pria yang berusia sekitar 60 tahun. Pria itu seperti sedang bersiap untuk tutup warung. "Ya, ada apa?" tanya si pria tanpa menjawab salam. "Begini Pak, saya, istri dan kedua anak saya sepertinya tersesat saat masuk ke jalan di luar gang ini tadi. Sehingga pukul segini kami masih belum keluar dari jalan ini. Apa di sini ada penginapan, Pak? Kami butuh untuk bermalam karena sudah lelah."
Lagi pula kami benar-benar tidak bisa menemukan jalan keluar sejak tadi, ungkap Fadli. Dia berharap pria yang ada di hadapannya bisa memberikan informasi yang membuatnya lega. Penginapan? Tidak ada. Di sini tidak ada penginapan karena hanya memang desa kecil. Desa kami juga bukan tujuan wisata. Kalau mau, menginaplah di rumahku. Aku hanya tinggal berdua dengan istriku, ucap pria yang terdengar ramah. Apa tidak masalah, Pak? Apa kami merepotkan? Tidak apa-apa. Ayo masuk. Aki juga akan tutup warung karena tidak ada yang belanja lagi. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Saya Fadli, Pak. Kalau boleh, siapa nama Bapak? Saya Wira. Panggillah anak dan istrimu. Ayo masuk. Kalian pasti lelah, ucap Wirya. Sekali lagi terima kasih banyak ya, Pak. Fadli segera kembali ke mobil dan memanggil Hanum beserta kedua anak mereka. Beneran tidak apa-apa, Mas? Tanya Hanum ragu. Kelihatannya Pak Wirya baik. Ayo kita ikut saja. Hari juga semakin larut. Hanum dan kedua anaknya akhirnya keluar dari mobil. Mereka semua memperkenalkan diri pada Wirya yang sudah selesai menutup pintu warung. Warungnya memang tidak berbentuk panggung seperti rumahnya. Ayo kita masuk agar kalian bisa secepatnya istirahat, ucap Wirya sambil memimpin jalan naik tangga untuk ke rumahnya. Ada sekitar 5 anak tangga dari papan yang mereka naiki. Sesampainya di dalam rumah, Fadli dan Hanum langsung mengernyit dan perut mereka seperti sedang diaduk karena mual. Entah bau apa yang kini mereka cium di dalam rumah Wirya. Bau yang tidak pernah mereka cium sebelumnya. Seketika itu, Aryan berlari keluar. Dia berdiri di depan pagar pembatas teras rumah. Dia memuntahkan isi perut di sana. Hanum paham kenapa anaknya muntah, sehingga dia hanya mengurut tengkuk Aryan tanpa berniat bertanya kenapa anaknya itu muntah. Bau sekali, Bu. Melia juga rasanya ingin muntah. Apa benar kita akan bermalam di sini? Ucap Melia. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di AK Misteri. Dan saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.